Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan K3 Rumah Sakit Indonesia. Sobat Safety, salam. Mudah-mudahan semua sehat. Kita bertemu lagi pada hari ini, pada YouTube ini. Ya, kita akan bicara tentang konsep manajemen rumah sakit. Konsep manajemen darurat di rumah sakit, mohon maaf ya. Ini penting kita sampaikan, kita berbagi sehingga kita sama-sama menjadi satu visi atau satu pandangan tentang bagaimana kedaruratan di rumah sakit itu sendiri. Baik, kalau kita mengacu pada Hospital Incident Command ya, sistem, nah itu bisa kita menjadi acuan. Di situ ada beberapa acuan lain yang bisa kita gunakan, yaitu konsep manajemen rumah sakit ya, kedaruratan rumah sakit itu. Kalau kita anggap aja mulai dari suatu insiden ya, apakah itu kebakaran atau tumpahan ya, terus adanya pelepasan bahan kimia ya, terus biologi, nuklir dan lain-lain ya, gempa ya, atau bencana yang lain. Maka kita kalau bicara dari sisi rumah sakit, itu yang pasti itu akan dilihat dari emergency management plan-nya ya. Jadi emergency management plan-nya kita seperti apa. Nah, emergency management plan itu bisa kita lihat tools-toolsnya apa yang akan kita gunakan untuk membantu kita membuat plan emergency ini. Nah, kalau dalam hal ini kita contoh ya, dalam slide ini kita contoh kebakaran ya. Jadi manajemen toolsnya tuh bisa menggunakan Fire Safety Evaluation System ya, atau yang sering disingkat FSES. Kemudian bisa menggunakan standar NFPA, National Fire Protection Association ya. Kemudian bisa FEMA yang dipakai, Federal Emergency Management Agency, atau HICS sendiri ya, Hospital Incident Command System. Ya, kalau dalam contoh ini kita lihat di kebakaran ya. Kalau dari kebakaran masih sakit seperti apa? Jadi kita bisa gunakan toolsnya dua di sini. Misalkan menggunakan FSES ya, itu bisa digunakan toolsnya di NFPA 101A ya. Atau kita menggunakan FEMA ya, Federal Emergency Management Agency, itu IS 100 HCB itu Intro to Incident Command System. Jadi ICS 100 itu bisa digunakan sebagai tools untuk kita membuat emergency plan ini. Nah, bagaimana sih sebenarnya konsepnya? Jadi setelah tools itu kita masuk ke emergency. Nah, kita lihat. Jadi emergency plan ya, emergency management plan di rumah sakit itu punya konsep yaitu shelter in place ya. Itu apa? Berlindung di tempat. Jadi dalam konsepnya darurat ini di sini jelas menunjukkan dari salah satu yang kita menjadi acuan ini. Jadi di rumah sakit itu nomor satu shelter in place atau berlindung di tempat. Nah, dalam hal ini misal kebakaran ya, diakreditasi misal DCI itu sudah melihatkan bahwa dalam kebakaran itu api dan asap harus ada di tempat. Jadi memang dia mengacu ke konsep ini, sehingga menjadi fokus kita bahwa kita dalam hal ini contoh kebakaran. Jadi kita dilihat di sini bahwa pemindahan pasien sekali lagi dari tempat yang terbakar aman ke tempat yang aman dulu itu menjadi faktor utama ya. Jadi dia lihat konsepnya bahwa berlindung di tempat dahulu ya, sementara dari sisi kebakaran apinya, api dan asap harus di situ dulu, atau kalau bahasa keren itu kalau bisa padam ya, menampilkan evakuasi. Nah, ini yang menjadi perhatian kita sehingga kami berbagi, kita perlu titik kumpul di luar, tapi kalau pola pikir kita menurut kami berpikir langsung ke titik kumpul, maka sedikit sekali nanti pasien kita yang bisa kita selamatkan kalau dalam kondisi darurat kebakaran misal contoh ya, atau nanti kondisi-kondisi darurat yang lain. Ini konsepnya seperti itu. Nah, untuk bagaimana alur strukturnya itu bisa kita ajukan juga dalam plan ini, bisa mengajukan secara acuan ya, formatnya yaitu menggunakan tadi Hospital Incident Command
Nah, itu sifatnya nanti umum. Nanti kita bahas pada YouTube berikutnya tentang strukturnya itu secara umum seperti apa. Jadi memang tetap harus disesuaikan dengan kondisi rumah sakit dan regulasi di negara masing-masing. Tapi kita minimal ada acuannya secara umum dibagi berapa kelompok ya untuk struktur keadaan darurat di rumah sakit kita. Nah, dalam kita bicara kedaruratan di rumah sakit dan bencana di rumah sakit, memang yang menjadi perhatian kita yaitu fokus pada kesiapan rumah sakit kita. Jadi kesiapan rumah sakit kita menghadapi kondisi darurat bencana baik di internal maupun eksternal. Jadi fokusnya pada preparedness kita. Ya. Kalau soal penanggulangan besar itu biasanya di setiap pemerintah punya badan sendiri ya, seperti Indonesia punya BNPB. Nah, tapi buat kita rumah sakit, bagaimana kita melakukan pelayanan kesehatan ini dalam keadaan darurat tetap jalan. Nah, kita harus siap. Di sini maksudnya seperti itu dalam kedaruratan manajemen plan di rumah sakit itu. Dalam menjalankan suatu emergency ya, manajemen emergency plan atau apalah plan darurat ya di rumah sakit kita. Nah, terlihat dari konsep yang tadi disampaikan, nah itu kita bisa implementasikan di rumah sakit kita. Nah, selanjutnya dalam menjalankan emergency ini memang yang menjadi perhatian itu ada 6 titik kritis yang menjadi perhatian kita dalam menghadapi kedaruratan dan bencana di rumah sakit. Sekali lagi dari kesiapan kita ya teman-teman. Kalau kita lihat dari bukunya GCI yang akreditasi GCI itu ada 6 titik kritis yang menjadi perhatian kita. Ya. Yang pertama yaitu tentang komunikasi. Nah, ini kadang-kadang menjadi permasalahan dalam keadaan darurat maupun bencana di rumah sakit. Ya. Komunikasi ini sangat penting, ya. Tapi kadang-kadang terlupakan. Jadi kita harus memikirkan fasilitas jalur komunikasi kita. Ya. Apalagi sekarang ada yang menggunakan fiber optik, ya, bahkan ada yang menggunakan satelit. Nah, itu menjadi perhatian bahwa kadang-kadang pada saat darurat ini menjadi titik kritis. Ya, manajemen darurat, fungsi-fungsi kritis yang menjadi perhatian. Ya, dalam keadaan darurat kadang-kadang menggunakan satelit susah, ya, susah karena semua berlomba-lomba untuk menggunakan itu. Buat kita petugas kesehatan kadang-kadang kita dihubungin saudara kita, ya, menanyakan ini, padahal kita memerlukan komunikasi satelit untuk fungsi organisasi darurat kita. Jadi ini menjadi biasanya nomor satu ini faktor fungsi kritisnya itu ya ini komunikasi dan kadang-kadang harus menjadi perhatian kita. Dan yang berikutnya yang kedua yaitu sumber daya dan aset. Fungsi kritis kedua yang akan menjadi perhatian kita ya yaitu tentang ketersediaan sumber daya dan aset rumah sakit kita terhadap kesiapan itu. Ya, teman-teman sudah bisa melihat pada kondisi real kita pada saat kita menghadapi pandemik ya, COVID ini. Nah, ini nomor 2 ini fungsi kritis ini terjadi. Nah, itu bisa kita lihat di masing-masing kita ya. Jadi sumber daya dan aset ini ketersediaannya di rumah sakit kita ini menjadi fungsi kritis yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, ini kita pada darurat kadang-kadang terlupakan tentang keselamatan dan keamanan. Jadi, pada saat kita bicara tentang keselamatan dan keamanan ini yang menjadi permasalahan, yang menjadi fungsi kritis yaitu pergeseran operasional. Ya, misalkan yang tadinya misal di dalam gedung ya, dan gedung itu terbakar karena kebakaran, misalkan ini contoh kebakaran, itu kita kan bergeser, pindah misalkan dari gedung satu ke gedung lain atau gedung ke halaman atau ke tenda rumah sakit. Nah, ini faktor keselamatan dan keamanan ini menjadi fungsi kritis ya. Jadi pergeseran operasional itu dari lingkungan yang tadinya di gedung yang sudah safe ya dan safety dan security yang sudah baik, tiba-tiba pindahkan misalkan ke tenda di halaman rumah sakit. Maka ini fungsi ini harus menjadi fungsi kritis, menjadi perhatian dalam plan emergency kita.
Nah, yang keempat yang menjadi perlu kita berbagi yaitu tentang tanggung jawab staf. Jadi tanggung jawab staf rumah sakit kita ini yang menjadi fungsi kritis yang keempat ya. Kenapa? Karena di sini sudah bicara tentang risiko meningkatnya penyesuaian peran. Kan dari risiko normal tiba-tiba darurat, maka perannya kita petugas medis, non medis dan seluruh petugas rumah sakit menjadi meningkat. Nah, ini kadang-kadang tidak disadari fungsi sini. Kita tetap kadang-kadang tetap bekerja seperti biasa, padahal fungsinya darurat. Jadi di sini menunjukkan bahwa perlu tanggung jawab staf ini ditingkatkan, yaitu dengan apa? Penyesuaian peran. Ya. Nah, itu menjadi tidak menutup kemungkinan misalkan seorang kita yang dari K3 pada saat darurat kita akan bisa menambah peran kita. Ya, misalkan membantu dari sisi keamanan, ya, keselamatan. Bahkan mungkin peran kita akan bertambah misalkan untuk di malam hari ya, membantu teman-teman utilitas, memastikan prosedur-prosedur jalan. Jadi perannya menjadi risiko meningkat. Nah, ini fungsi ini kadang-kadang terlupakan. Ya, semua kadang-kadang darurat yang bertugas hanya teman-teman medis saja yang disebut darurat itu. Padahal semua petugas rumah sakit perannya akan meningkat. Jadi normal menjadi darurat. Nah, yang kelima, fungsi kritisnya yaitu di manajemen utilitas. Ya, jadi teman-teman yang menjadi fungsi kritis itu manajemen fasilitasnya ya, bukan manajemen utilitasnya, manage utilitasnya, bukan utilitasnya sendiri karena sudah ada di rumah sakit sudah terpasang kan, kita tidak mungkin. Jadi memanage utilitas kita. Nah, dalam standar utilitas yang ada di rumah sakit kita maka ini tidak boleh terganggu dalam keadaan darurat. Maka itu muncul pernah kita bahas bahwa dia punya kondisi normal, kondisi darurat kedua ya atau backup, dan ketiga harus sudah siap di fungsi-fungsi utilitas ini. Ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan keselamatan keamanan di mana pemindahan operasional ya dari gedung ini misal pindah ke halaman rumah sakit atau pindah ke gedung lain. Nah, fungsi manajemen utilitasnya menjadi fokus yang harus kita lakukan plannya di plan emergency kita. Nah, yang keenam terakhir yaitu tentang klinis pasien ya dan mendukung kegiatan klinis atau pelayanan kesehatan. Ini yang keenam, ini memang fokus dari teman-teman medis ya, bagaimana yaitu kebutuhan pasien kita ya pada saat normal kemudian menjadi darurat itu harus benar-benar direncanakan dan semuanya harus mendukung rencananya, terutama dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini lebih ke arah dan teman-teman medis, non medis yang fokus, teman-teman farmasi menyiapkan bahwa klinis pasien ini tetap harus jalan ya. Jadi teman-teman, kita harus tetap melakukan pelayanan walaupun darurat, tetap jalan pelayanan. Nah, ini harus didukung klinis pasien ya. Jadi hal-hal yang mendukung kegiatan itu, jadi bukan teman-teman dokter dan perawat dan penunjang lainnya dari sisi orang, enggak, tapi fungsi yang mendukung mereka untuk bekerja ini harus kita rencanakan. Nah, ini kadang-kadang terlupakan ya. Nah, ini yang menjadi perhatian. Jadi kita bisa lihat dari konsep ya, kemudian 6 fungsi kritis ini nanti teman-teman bisa menyusun plan emergency darurat maupun bencana di rumah sakit masing-masing ya. Mudah-mudahan untuk hari ini pertemuan ini menjadi manfaat ya buat kita semua. Sekali lagi buat para praktisi, buat para akademisi ya, pemerhati ya, mudah-mudahan bermanfaat berbagi pengalaman ini ya, sehingga rumah sakit kita, puskesmas kita atau pelayanan kita bisa siap selalu melayani pasien kita ya dalam melakukan pengobatan atau perawatan ya dalam keadaan darurat sekalipun. Baik, Sobat Safety, pada pertemuan ini kita cukup sampai sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Ya, besok berikutnya kita akan bicara tentang bagan alur, tentang konsep yang baru kita bahas hari ini. Ya, sehingga kita tahu persis apa sih yang memang disiapkan kalau dari sisi alurnya nanti. Sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.